Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran andragogi. Kali ini saya akan menyajikan pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan papan tulis digital, yaitu IdeaBot. Aplikasi ini bisa lebih efektif, lebih efisien, praktis dibandingkan kita memanfaatkan sticky note, kertas plano yang ditempeli nanti sticky note, kemudian anggota kelompok diskusi, window shopping, keliling, dan sebagainya. Oleh karena itu, IdeaBot ini yang membuat teman-teman peserta didik melakukan jawaban atau lembar kerja maupun diskusi di papan digital tersebut. Aplikasi tersebut bisa dipantau, dimonitor oleh teman-teman pengajar. Kemudian masing-masing ya, aktivitas bisa terpantau. Di akhir dapat dilakukan rekap siapa saja yang aktif saat didik maupun saat diklat. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita nikmati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Pak Heru Susetyo, Setio, mirip namanya, Setio Hartanto, Bapak Setioko. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Sakti, SMKS Sakti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapat kehormatan, mendapat kebahagiaan, mendapat semacam rezeki anugerah untuk silaturahmi, Pak. Alhamdulillah, kita bisa mengenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita keluarkan HP-nya, install barcode, klik. Kalau pakai laptop bisa https://s.id smk sgml atau scan barcode ya. Ini kita akan mencoba refleksi perjalanan dari Bapak Ibu 1 tahun atau setelah pendirian komunitas belajar ya. Kemudian Bapak Ibu jawab 3 pertanyaan ini melalui aplikasi IdeaBot ini. Bapak Ibu klik SID, nanti akan muncul aplikasinya. Jawab pertanyaan secara mandiri, pikirkan kembali apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru sebagai anggota komunitas belajar ya, selama 1 tahun yang lalu ke belakang ya. Kemudian tuliskan. Nah, di aplikasi itu Bapak Ibu sudah buka? Bisa masuk? Nah, caranya plusnya itu diklik. Plusnya diklik, terus tulis nama Ibu Bapak. Baru jawab. Ya, semua Bapak Ibu ini ngisi. Karena nanti saya bisa ngerekap, tahu, dan kita bisa diskusi melalui IdeaBot ini, aplikasi ini. Ya, bisa kita melakukan komentar atau like, pilih ya. Yang nomor 4 ini, A, B, C, Bapak Ibu isi. Pertama, perasaan Bapak Ibu yang lalu tentang sebagai anggota atau penggerak komunitas, entah Bapak Ibu sebagai kepala atau waka prodi, teknik kendaraan ringan, bisnis, jaringan, apalagi 6 ya, jaringan 4. Satu lagi apa? TKR, TKJ, TP itu apa? Oh iya, pemesinan. Terus terakhir PAP ya. Nanti dari aplikasi ini
kita bisa berdiskusi, bisa mengomentari, bisa tahu brainstorming ini ya, mengawali pembelajaran kita ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu, plusnya diklik. Terus tulis Bapak Ibu nama, terus komentar Bapak Ibu, perasaannya terserah. Kemarin itu selama 1 tahun yang lalu pendirian Kombel, perasaan Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai waka atau kepala prodi jurusan di SMKS Sakti ini di Gemolong ini, Kabupaten Sragen, ya, perasaannya bagaimana? Bebas. Tidak ada penilaian, tidak mempengaruhi gaji atau tunjangan, ya. Komentarnya kita diskusi, ya, merdeka. Yang kedua, tantangan, ya, Bapak Ibu hadapi sebagai guru. Kombelnya itu apakah ada tantangan kegiatannya? 2 saja Bapak Ibu tuliskan. Klik yang nomor 2 tengah plus itu hijau, klik, tulis nama Bapak Ibu, terus 2 jawaban. Ya. Jadi ini kalau di aplikasinya, ya lihat, ini untuk di depan, untuk bentuk aplikasinya, ya, proses, ya, sama berarti yang ada di depan dengan yang ada di HP Bapak Ibu. ID bot ini ya muncul seperti ini. Oh ya, nih. Jadi saya tayangkan. Nah, ini sama dengan di HP Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau udah masuk, refleksi komunitas belajar SMKS Gemolong secara mandiri, pikirkan kembali apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sebagai anggota komunitas belajar selama 1 tahun yang lalu. Pertama, perasaan Bapak Ibu sebagai anggota penggerak. Nah, ini kasih nama ini, senang sangat ini siapa? Bisa berpartisipasi dan bermanfaat. Ya, tulis nama dulu. Nama baru komentar Bapak. Kemudian pertanyaan kedua, belum ada. Ya, nomor 1 dulu. Wah, ini sudah ada yang jawab. Loh, ini keliru nih. Kok bahagianya di sini? Di nomor 1, Pak. Siapa Pak Sriono ini mana? Ya, nomor 2 adalah tantangan. 2 tantangan yang dihadapi. Ya. 2 tantangan yang dihadapi. Ya. Kemudian, ya Pak Sriono ini, ya mohon maaf ini salah. Baik, ini 2 tantangan. Ya. Kalau ini perasaan, senang sangat ini siapa? Oh, ini bisa senang sangat bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Pak Bandono mana? Pak Bandono, senang ya. Kemudian bahagia, Bu Betty mana? Senang, Bu Betty senang ya. Kemarin, ya, kemarin baru beberapa kegiatan aja sudah senang ya. Mari kita explore, kita berbagi dalam brainstorming ini melalui aplikasi IdeBot ini. Ya, kemudian yang keempat, yang kedua itu aktivitas, yang keempat ini bisa dijadikan wahana diskusi. Ya, contoh. Yang ketiga ini tadi kan tulis kegiatan di dalam dan di luar sekolah terkait Kombel di sekolah. Kemarin Ibu bilang senang. Lah kegiatannya apa? 3 kegiatan Kombel. Nah, di dalam sekolah boleh, diajak keluar sekolah boleh. Tulis 3 kegiatan yang terkait Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian yang keempat, ini diskusinya nih. Pilih jawaban teman Anda nanti, berarti kalau teman-teman sudah ngisi, yang kegiatannya berdampak tidak langsung pada peserta didik. Jadi tidak langsung. Ya. Ada berarti dampak yang langsung. Ada tidak langsung, ada langsung. Ya. Ini yang diminta nomor 4 terakhir. Temennya, berarti Bapak Ibu buka jawaban temennya. Caranya begini Bapak Ibu. Halo? Ya, caranya Bapak Ibu masuk ke milik sticky note. Ini sticky note kalau di manual ya, kita masuk di sini. Misalkan yang 3 ini belum ada yang jawab 3. Lah ini, misalkan Pak Sriono ini, ya. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan komentar, suka, like dan sebagainya di
Milik Pak Sriono, senang bahagia. Aku juga senang. Klik like. Nah, tambah 1. Berarti update followernya. Saling mengomentari, saling membaca, saling mengikuti jawaban dalam brainstorming ini. Ini adalah papan tulis elektronik ya, aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan saat menyelenggarakan webinar, menyelenggarakan atau aplikasi di sekolah, di kelas untuk kegiatan ini pada anak. Nah, yang suka HP kita di sini. Kemudian jangan dihapus, jangan delete, tapi ya sini klik. Nah, milik siapa lagi nih? Misalkan contoh milik Pak Sabar, mana Pak Sabar? Pak Sabar Nur ya, sangat senang bisa masuk dunia pendidikan. Maksudnya ini terkait dengan Kombel, komunitas belajar. Bingung loh, telat toh. Ya, Kombel yang sudah dijalankan Pak Kepala Sekolah tadi, yaitu dibentuk tapi belum optimal. Tetapi terlaksana 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu perasaannya bagaimana? Ini agar saling berbagi, kerjasama, kolaborasi. Ya, Bandono misalkan nih ada 3 yang terkait dampak pada anak secara langsung dan tidak langsung. Yang diinginkan ini adalah apa pertanyaan tadi? Dampak tidak langsung pada peserta didik. Pak Sriono, Pak Bandono jawab sharing pengalaman mengajar. Berarti ini berbagi pengalaman mengajar, berbagi praktik mengajar. Ya, kemudian ngobrol santai di warung makan. Ini ngobrol santai tidak ada hubungannya Kombel. Ngobrol santai kan kalau ada penjelasan ngobrol santai terkait pembelajaran, nah itu baru. Ini kalau ngobrol santai ini jangan dipilih. Jadi jangan dipilih di pertanyaan poin 4. Ya, berarti Bapak Ibu yang dampaknya tidak langsung Pak Bandono, Bapak Ibu setuju? Yang Pak Bandono ini nomor 1 sharing pengalaman mengajar, 2 berbagi praktik baik. Saya setuju hanya 1 dan 2, 3-nya tidak setuju. Boleh. Jadi Bapak Ibu like, kasihan ya. Ini masih 0, belum ada yang suka Pak Bandono. Nah, kita like. Ya, nanti Bapak Ibu ngisi yang keempat. Nih, ngisi poin yang keempat adalah pilih jawaban teman Anda. Menjawab pertanyaan nomor 4 ini, Bapak Ibu mengoreksi jawaban teman-teman ini. Ya, Pak Wan, oh ini tidak masuk, hanya masuk 1. Nah, jawab di nomor 4. Oke? Ya, ini lebih praktis. Di ekspor ini, ya, di aplikasi IdeBot ini bisa kita mengetahui peserta yang aktif, ya, kemudian jawaban yang dikomentari, diskusikan, ya, hasil diskusi dengan cara klik ekspor dan lewat PDF atau Excel. Nah, nanti otomatis akan diketahui ya siapa yang like tertinggi. Oh ini, loh pesertanya tidak nyampe 78 kok ini like-nya 78. Nah ini berarti perlu Bapak Ibu ketahuan. Pak Misron senang bahagia campur kadang sedih. Ini untuk pertanyaan pertama. Yang vote 78. Wah ini ada sesuatu yang tidak kembali ke jalan yang benar. Berarti ada yang mengomentari saking sukanya itu di like-like. Ini 19 Pak Tarmuji ya, berbicara mengenai hal-hal indah, mengenai kebersamaan bersama Pak Novanaji Kurniawan. Loh ini ada hubungannya Kombel enggak? Ajaran kok disebut nama? Hah? Oh ngopi. Ya. Kemudian ini sangat senang 4 yang like. Mas Eko bahagia 4. Pak Sriono senang bahagia 4 ya. Ini pertanyaan pertama ya. Kalau direkap ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya, ini contoh. Nah, ini kasihan yang belum ada yang belum like ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Wah, 300. Nah, ini ada bantuan goib ini. Nah.
Ya. Bapak Ibu, yang pertanyaan 3. Tulis 3 kegiatan dalam dan di luar sekolah terkait Kombel di sekolah ini. Ya. Ini Pak Sriono, berbagi praktek baik, belajar bersama. Ini di Kombel ya. Bagus nih. Berbagi pengalaman belajar. 25 yang setuju. Like, ya bagus. Yang kedua, nomor 2, followernya 12. Ya, sharing, diskusi dan ngopi. Ya, 12. Ya, ada yang suka. Karena ibu-ibu tidak suka ngopi ya. Sehingganya kurang. Kalau ini tadi Bapak Ibu mungkin. Bu Betty, ya, kegiatan dalam dan di luar sekolah. Berdiskusi terkait inovasi pembelajaran. Ya, tepat ini. Ada yang setuju. 4. Kok malah sedikit? Kok malah sedikit? Ini berarti belum terbaca Bu Betty. Ya, sabar nggih. Nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Diterima saja, ikhlas. Ya, yang suka hanya 4. Sharing tentang tantangan dalam pembelajaran. 3, berbagi tentang pemecahan masalah. Ini bagus Bu Betty pemikirannya. Tapi tidak disepakati teman yang lain. Karena like-nya sedikit. Nah, enggak apa-apa. Ya, sekarang pertanyaan keempat terakhir ya. 4 ini adalah hasil diskusi. Hasil saling membahas milik temannya ya. Sehingga muncul ini Pak Tarmuji setuju milik PA. Pak Sriono berbagi praktek baik, ini sepakat ya. Nomor 3. Jadi ini tidak langsung ya, cocok. Nah yang setuju dengan milik Bu Betty ini Pak Bandono. 1 orang tadi ya, 3 pertanyaan bagus nih. Ya kita dari aplikasi ini IDBot bisa mendapatkan ya semacam kesimpulan bahwa Kombel kita memang belum optimal. Ya kan? Nah, sekarang kita sebelum masuk ke materi optimalisasi ya, komunitas belajar sekolah, kita masuk ke materi untuk dampak tadi ya. Kok ada dampak langsung dan dampak tidak langsung ya. Ya, itu jadi contoh aplikasi IDBot untuk brainstorming saat kegiatan Bapak Ibu di kelas atau di Kombel daring. Suatu saat Bapak Ibu Kombel kita melaksanakan webinar